sekarang saya akan jelaskan sequencing di instrumen rack ya. Jadi tapi tanpa melibatkan channel-channel lain. Jadi saya akan pakai satu channel di instrumen rack ini ya. Ini juga berlaku untuk live performance di mana kita hanya mempergunakan satu channel tapi dengan beberapa beberapa instrumen sound gitu ya. Bahkan termasuk drum ya. Jadi langkah pertamanya di sini saya akan masukin, ini udah ada 3 instrumen synthesizer ya. Saya masukin drum ya. Ini itu drum rack ya, udah saya set gitu ya. Judulnya drum step. Nah, seperti udah saya jelaskan tadi di sini, jadi notes ini dari sini sampai sini itu hanya si drum ya yang berlaku. Oke, saya geser sini supaya jelas ya. Kemudian ini ke atas itu synthesizer ya. Jadi ini saya cek dulu. Oke. Jadi kalau drumnya bunyinya ya gitu ya. Ntar saya mainkan dulu. Oke. Nah, saya rekam dulu drumnya sekarang. Oke, saya cek dulu quantization-nya. Oke. Ya. Metronom on. Ya, segitu aja. 2 bar. Saya paskan. Ya. Sekarang saya mau masukkan suara synthesizer-nya ya. Saya belum tahu nadanya nih. Coba ini aja. Saya nyalakan lagi override-nya supaya bisa ngerekam. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang keluar nih nadanya udah terlihat. Jadi di bagian bawah ini adalah suara drumnya, si drum rack. Kemudian ke atas adalah note dari si synthesizer. Kalau voltnya saya matikan, ya berarti piano roll memanjang. Kelihatan di bawah itu suara di sini, suara drumnya. Kemudian ke atas suara synthesizernya ya. Oke. Ya, jadi kita bisa ngatur fader di sini atau di instrumen rack-nya sini. Sekarang saya akan tunjukkan teknik ducking effect ya. Tapi di instrumen rack ini juga, jadi saya nggak akan melibatkan channel lain. Jadi semuanya di sini aja pokoknya di instrumen rack ya. Di chapter ini nih. Oke, di lesson ini nih. Ya jadi mau nggak mau ya ducking effect ya. Sidechain effect ya. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang tahu kalau ini di modul 1 juga dijelaskan kok ya. Jadi mau nggak mau saya harus nambah satu instrumen lagi ya. Saya ambil yang sama, drum step juga, drum rack, oke. Terus kemudian saya harus cari note yang kosong. Ya ini di E ya kosong gitu. Terus kemudian saya masukkan suara drum di situ. Oke, ini aja suara E. Oke. Ya. Share lagi. Ya. Dan tadi nah di E ini kan saya masukin ketukan 4 on the floor ya, 1 bar 4 ketukan. Sini. Oke, seperti itu ya. Terus yang ini saya nggak mau, kan tadi saya instrumennya sama, jadi yang lain saya mute ya. Terus kemudian ini saya mute juga, yang ini baru nyala. Ini agak sedikit rumit, tapi efisien juga menurut saya. Jadi saya nggak banyak-banyak channel, jadi hanya di instrumen rack aja. Oke. Jadi kalau saya play, ya kalau ini saya mute semua, biarin. Ya, jadi seperti itu ya. Hanya suara kick aja. Ini yang saya butuhkan emang ini. Terus saya keraskan dikit. Terus saya mute ya.
Nah, sekarang saya mau taruh kompresor ya. Jadi untuk supaya ducking efeknya jalan. Oke. Sorry. Audio effect. Oke, kompresor. Gentle squeeze. Ya, teman-teman yang udah di modul 1 udah tahu ini. Terus dari instrumen rack, terus kita cile. Nah, ini agak-agak memusingkan, cuma sebenarnya nggak pusing kok, gitu ya. Kalau ini kita play aja dulu. Yang ini, ya, ketahuan jadinya yang mana gitu. Sini. Drum step 2 ini. Saya cari lagi. Ada lagi nggak bawah? Saya hanya mau ngambil. Oke, itu ya. Kita lihat sinyalnya. Ya, bener ya, ini kicknya. Saya bawa. Jadi sekarang kalau misalkan ini nyala, lead buzzernya nyala. Ya, saya tinggal atur kompresornya, thresholdnya. Ya, dan saya nyalakan juga yang lain. Ya, semoga teman ngerti ya. Ini agak sedikit rumit, cuma sebenarnya buat saya jadi lebih mudah hanya bekerja di satu instrumen ya. Nah, terakhir kalau misalkan udah jadi gini, ya boleh misalkan jadi sama kayak effect rack ya. Kita bisa di save aja langsung. Oke. Misalkan contohnya rack lesson. Oke. Dia akan mengopi instrumen-instrumen yang ada di sini, contohnya drum ini, sound-soundnya ini ya. Terus kemudian sound yang ada di sampler ini. Oke. Semoga teman-teman ngerti. Oke, thank you. Nah, jadi udah selesai instrumen rack. Di sini jadi udah semua. Oke. Jadi sekarang teman-teman bisa berlatih di rumah. Ini saya kasih filenya instrumen rack ini supaya bisa berlatih, bisa lebih mengerti workflow-nya seperti apa ya. Jadi seperti kita tahu, kalau mau di save tinggal klik ini gambar disket ini. Kemudian dia akan otomatis save dan menaruh filenya di folder instrumen rack ya, di bawah. Nah, ini contohnya ya. Oke, rack lesson. Oke. Dan ada satu cara lagi kalau misalkan kita mau nge-save berikut dengan patternnya. Jadi kita taruh di folder ya dokumen atau dimanapun teman-teman yang bisa mudah mengarrange-nya ya. Kemudian si patternnya ini saya drag drop ke situ. Oke. Dia akan membuat satu buah folder sesuai dengan nama channel dan nama instrumen rack-nya. Oke. Dia akan mengcopy, dia akan meng-create samples yang isinya sound-sound yang ada di instrumen bersangkutan gitu ya. Nah, kalau misalkan udah jadi gini, kita dengan mudah tinggal drag drop ke MIDI channel yang kosong ya. Harus MIDI channel karena ini instrumen, atau langsung drag drop ke area kosong drop files and device here ini. Dia akan langsung meng-create instrumen baru, channel baru gitu ya. Jadi ini udah otomatis ya. Jadi ini salah satu cara yang efisien. Patternnya berikut instrumen rack-nya udah ke bawah, oke. Jadi sebenarnya patternnya sendiri ini adalah standar MIDI format ya, tapi dia sekaligus membawa informasi dari instrumen yang bersangkutan, oke.